Mana ini apa namanya tempat airnya untuk ceboknya? Nah, yang ini ceritanya agak lain, tapi ini kejadiannya masih saat Om Su masih di SMA. Ceritanya begini. Biasa ketika akhir kelas, kalau nggak salah kelas 2 waktu itu, di SMA mengadakan studi tour. Kalau dulu namanya bukan studi tour, saya lupa namanya apa. Apa masih pakai nama Tamase atau apapun. Ke kota lain yang kotanya itu sejuk. Tapi besoknya berangkatnya sore hari, kemudian nginap di kota terdekat karena waktu itu mau ke arah gunung, yang gunungnya waktu itu cuacanya sangat dingin sehingga tidak mungkin kita, pertama tidak mungkin bermalam karena salah satunya suhunya, yang kedua saat itu tentunya kondisi saat itu penginapan di daerah gunung itu boleh dikatakan tidak ada. Nah, ceritanya begini yang lucu. Ketika sudah malam, kita tidur semua. Pagi, kebetulan penginapannya itu dekat dengan masjid karena itu penginapan depannya alun-alun kecil. Kemudian sebelahnya ada masjid. Karena namanya sudah terbangun jauh sebelum subuh, Om Su memberanikan diri keluar dari penginapan karena di penginapan jumlah kamar mandinya sedikit, sehingga zaman dulu kamar mandinya bukan di dalam kamar, masih kamar mandi sama-sama. Dan waktu itu kan ada beberapa kelas sehingga ratusan jumlah peserta studi tour ini. Om Su ke masjid. Masjid tentunya kalau belum waktu subuh masih sangat sepi dan bahkan waktu itu nggak ada orang. Karena Om Su pengen ke kamar mandi, maka Om Su masuk kamar mandi. Kok pengen ke belakang. Pengen buang air besar, maka Om Su masuk ke kamar mandi. Karena waktu itu zaman itu lampu di masjid juga ala kadarnya, remang-remang saja gitu ya. Ini di masjid ya, bukan di tempat-tempat yang biasanya terang-terang malam-malam. Ngerti kan maksudnya? Ini di masjid tapi tempat wudhunya, tempat kamar mandinya remang-remang sehingga antara kelihatan dan enggak yang namanya itu. Karena sudah kebelet. Maaf ya, karena udah kebelet, maka Om Su begitu masuk langsung saja menuntaskan adatnya. Yang kaget ketika sudah keluar semua, mau cebok, loh, mana ini tempat airnya untuk ceboknya? Baru sadar, rupanya Om Su bukan duduk di TBC-nya, tapi duduk di tempat kota airnya. Ini betul-betul bingung. Waduh, lah kok keliru aku tadi, rupanya WC-nya itu di sebelahnya karena berjajaran dan levelnya itu sama antara tempat penampung air dengan tempat WC-nya. Kalau zaman dulu rata-rata sama, karena gelap salah nongkrongnya. Maka langsung diam-diam karena nggak ada suara. Om Su dalam keadaan panjang bawa pakaiannya pindah ke WC lain kemudian cebok. Bisa dirasain bagaimana orang yang menemui sisanya Om Su tadi. Jangan ditiru ya.